Tapi kok aku pas puasa di sini ya? Orang kita buka bersama bareng. Oh iya. Iya aku puasa emang di sini. Dari awal juga di sini aku. Apa pengertian dari ilmu perpindahan panas? Ilmu perpindahan panas adalah ilmu yang digunakan untuk meramalkan perpindahan energi dari perbedaan suhu di antara benda atau material. Orang aku sebelum ilmu ini puasa tuh aku inget tidak hanya meramalkan atau menjelaskan bagaimana energi panas itu berpindah dari satu benda ke benda yang lain, tetapi juga meramalkan kecepatan perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga akan berbeda antara ilmu perpindahan panas dengan ilmu termodinamika. Anda sudah dapat ilmu termodinamika belum ya? Sudah Bu. Apa yang dipelajari kalau ilmu termodinamika? Siklus Bu. Ya. Jadi berbeda ya. Kalau termodinamika adalah membahas tentang sistem dalam keadaan keseimbangan, yang mana ilmu ini dapat digunakan untuk meramalkan energi yang diperlukan untuk mengubah sistem dari suatu keadaan ke keadaan tertentu. Dan bedanya ya, kalau kalau termodinamika itu sama-sama tentang energi, tapi kalau termodinamika itu adalah yang dibahas adalah tentang perubahan sistem, ya, keseimbangan di antara perubahan sistem dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Jadi biasanya keadaan satu, keadaan dua, dan seterusnya. Tapi kalau perpindahan panas ini adalah mempelajari tentang bagaimana kecepatan perpindahan panasnya. Jadi dari suatu bidang, ya, bidangnya apa, kemudian kondisinya seperti apa, apakah itu hanya terjadi konduksi saja atau terjadi konveksi. Kemudian juga bisa terjadi radiasi, ataukah di antara ketiga perpindahan panas itu bisa terjadi bersama-sama. Itu adalah tentang ilmu perpindahan panas. Ilmu perpindahan panas ini melengkapi hukum pertama dan kedua dari termodinamika, yaitu dengan memberikan beberapa kaidah percobaan yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan laju perpindahan energinya. Jadi masih ingat hukum pertama dan hukum kedua termodinamika yang Anda sudah dapat materi 1 semester? Bila di kamar nggak ya? Ntar mau numpang. Iya, masih sudah nggak ingat. Baru saja ya kemarin ya, semester 3 ya. Sembalak banget aja tadi yang panas ini dasarnya juga dari materi dari termodinamika. Tapi kok nggak dimarahin ya sama sebelum ke materi padahal sebelumnya tuh tentang diomelin loh. Perpindahan panas konduksi dan konveksi, maka untuk perpindahan panas ini tidak lepas dari mempelajari tentang dimensi dan satuan. Walaupun Anda di fisika dasar sudah mempelajari ya tentang dimensi dan satuan. Halo? Apakah suara saya? Sudah, Bu. Jadi dimensi adalah variabel fisika yang digunakan untuk menyatakan sifat atau tingkah laku sistem tertentu, sedangkan satuan adalah standar perbandingan yang digunakan untuk mengubah besaran fisik. Dimensi-dimensi yang umum digunakan dalam perpindahan panas yaitu panjang, dimensinya L, massa, dimensinya M besar, kemudian gaya, dimensinya F,
waktu dimensinya T kecil, suhu dimensinya T besar. Nah, sistem satuan ini ada beberapa sistem satuan. Jadi untuk teknik kimia nuklir ini harus familiar dengan sistem satuan. Jadi ada sistem satuan metrik dan ada sistem satuan Inggris. Nah, ini untuk yang sistem satuan Inggris teknik, ini untuk gaya adalah pound feet, masanya adalah sludge, kemudian panjangnya adalah feet, waktu adalah detik, percepatan adalah feet per detik kuadrat, kemudian GC per K-nya adalah 1 sludge feet per pound feet detik kuadrat. Kemudian untuk Inggris absolut ini adalah pound, untuk gayanya, masanya adalah pound massa, kemudian panjangnya adalah feet, waktu adalah detik, percepatannya adalah feet per detik kuadrat, kemudian GC per K-nya adalah 1 pound massa feet per pound detik kuadrat. Sedangkan untuk matrik absolut ini untuk gayanya adalah Dina. Kemudian panjangnya adalah Cara mau balik atau gara-gara sakit balik? Kamu mau sakit ke Bandung? Tapi gara-gara sakit. Iya. Tapi pas perjalanan aman, bisa masa gak berasa apa-apa itu. Enggak aman. Terus gimana kau? Ini sudah ada untuk masing-masing satuan. Ya. Sistemnya apa, satuannya apa, ini sudah ada di tabel. Anda bisa menggunakan konversi ya. Tabel konversi di perpustakaan juga ada. Saya lanjutkan. Ini contoh untuk hukum Newton kedua bahwa rumusnya F sama dengan M kali A. Kemudian ini ada K. K itu adalah faktor kesebandingan, yaitu untuk mengubah sistem satuan. Ya, untuk mengubah sistem satuan, ya, di mana K ini faktor kesebandingan, yaitu sama dengan 1 per GC, maka F sama dengan 1 per GC kali M kali A. GC apa kemarin sudah di mekanika fluida juga sudah saya ajari, ya, sehingga misalnya dalam satuan metrik absolut, maka F-nya akan sama dengan 1 per GC-nya tadi di tabel. Kalau satuannya adalah metrik absolut, yaitu 1 gram sentimeter per dina detik kuadrat. Kemudian masanya satuannya adalah gram. Kemudian percepatan satuannya adalah sentimeter per detik kuadrat. Sehingga F-nya adalah dalam satuan dina. Coba kita cocokkan apakah benar. Benar enggak untuk gaya dengan tadi? Benar ya? Dina ya ini ya. Ini satuannya dina, jadi sudah benar. Caranya adalah seperti itu. Nanti kalau ada soal-soal di literatur, ya, jadi Anda harus untuk jurusan prodi kimia, teknokimia itu harus familiar dengan sistem satuan.
Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi. Besok cuma 2 matkul kan? TKR sama praktikum. Ini contoh, misalnya, jika diketahui massa benda adalah 5 kg, percepatannya 10 meter per detik, maka berapa gayanya? Nah, ini karena satuannya sudah sama, ya, artinya untuk mau dimasukkan itu satuannya sudah pas, ya, sehingga tidak perlu dengan dimasukkan harga K. Tadi saya jelaskan bahwa harga K adalah untuk konversi satuan. Sehingga di sini F-nya akan sama dengan kilometer per detik kuadrat, itu sama dengan Newton. Gitu ya. Oke. Sekarang ke sistem perpindahan panas. Sistem perpindahan panas itu ada 3 cara. Yang pertama adalah konduksi atau biasa disebut dengan hantaran, bukan hantaran yang dibawa ke orang hajatan ya. Biasanya kalau ke orang hajatan itu kan bawa hantaran gitu ya. Ini bukan, ini sistem perpindahan panas. Ini bahasa Jawa yang masuk ke bahasa Indonesia. Kemudian sistem konveksi yang kedua atau ilian. Nah, ilian itu juga dari bahasa Jawa masuk ke bahasa Indonesia. Ilian itu dari mili, dari bahasa mili. Mili itu mengalir, ya. Itu ternyata juga dipakai ke dalam bahasa Indonesia. Jadi konveksi atau ilian. Kemudian yang ketiga adalah radiasi atau sinaran. Sinaran juga bahasa Jawa masuk ke bahasa Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Loh, Ya, Anda yang pertama sistem perpindahan panas konduksi. ini Apa ngeblur itu tulisannya. perpindahan panas konduksi? Nah, adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan media penghantar panas tetap. Jadi untuk konduksi adalah perpindahan panas pada suatu benda atau material ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu adalah konduksi. Nah, untuk perpindahan panas konduksi ini adalah mengikuti hukum Fourier, yaitu bahwa Q, kecepatan perpindahan panasnya, itu adalah sama dengan K kali A kali delta T per delta X. Nah, di sini ada tanda minus. Tanda minus ini tadi di atas, di penjelasan di pendahuluan tadi, adalah perpindahan panas itu adalah penyesuaian dari hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua. Sehingga di situ ada tanda minus. Jadi, Q, kecepatan perpindahan panas sama dengan K. K adalah koefisien perpindahan panas konduksi. A adalah luas permukaan bidang. Kemudian kali dt per dx. Kemudian di sini ada minus. Atau Q akan sama dengan KA, ini delta T per delta X. Jadi dt per dx atau delta T per delta X. Ini nanti saya betulkan. Nah, jadi untuk konduksi adalah perpindahan panas pada suatu bidang atau material dari suhu tinggi ke suhu rendah pada media yang penghantar panas yang tetap, yaitu mengikuti hukum Fourier. Ini gampang ini
pemahamannya, yaitu Q sama dengan KA dt minus dt per dx atau sama dengan KA minus dt delta T per delta X atau sama dengan minus KA delta T per delta X. Itu adalah perpindahan panas konduksi. Ini contohnya adalah untuk perpindahan panas konduksi. Ini pada suatu bahan yang mempunyai ketebalan bahan dari bawah, ya. Misalnya ini bahan, kemudian dipanaskan, ini panas, kemudian ini suhu di sini, di sini. Ini suatu bidang, ini bidang yang ketebalannya adalah delta X. Ini bidang ini ketebalannya delta X. Ya, suhunya misalnya ini yang bagian sini, bidang bagian ini yang dipanasi ini suhunya 300 misalnya. Kemudian karena dipanasi mungkin di sini ya, dengan tebal delta X ini, di sini bisa mencapai 1 derajat atau mencapai 2 derajat. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo? Halo? Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke. Alhamdulillah jaringannya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang contoh. Apabila bidangnya adalah sebuah plat terbuat dari tembaga yang tebalnya, yang tadi delta X-nya adalah 4 cm, suhu permukaan platnya yang dipanasi tadi misalnya 450, kemudian di atasnya bisa 100 derajat Celcius, maka hitunglah panas yang dipindahkan melintasi lempeng atau plat tersebut jika dilihat konduktivitas termal dari plat tersebut, ini jika diketahui koefisien perpindahan panas konveksinya adalah 375 watt per meter derajat Celcius. Nah, harga-harga K ini nanti bisa dilihat ya di literaturnya. Tadi literatur sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan maupun di RPS tadi. Ya, yang tadi saya bilang bahwa literaturnya semua ada di perpustakaan tadi ya. Nah, nanti bisa dilihat di situ akan terlihat di tabel untuk bila bendanya terbuat dari apa. Ya, bidangnya terbuat dari apa? Mungkin dari tembaga atau mungkin dari aluminium. Ini akan mempunyai harga konduktivitas termal yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ini kebetulan sudah diketahui bahwa koefisien perpindahan panas konduksinya adalah 375 watt per meter derajat Celcius. Yang punya soft copy, ya, literatur soft copy bisa dilihat apakah benar untuk tembaga K-nya adalah sekian. Belum siap ya, baru pertama. Mungkin kalau minggu depan mungkin sudah siap literatur. Tidak apa-apa. Oke. Maka dengan menggunakan hukum Fourier tadi, coba coret-coret di rumah, ya, coret-coret. Karena ini memang nggak saya kerjakan di sini. Ya, coret-coret coba kalau delta X-nya 4 cm. Ya. Kemudian suhunya T1-nya adalah 450. Kemudian T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian K-nya diketahui 375 watt per meter derajat Celcius. A-nya tidak diketahui. Maka coba dihitung dengan menggunakan hukum Fourier tadi, bahwa Q sama dengan minus
KA dt per dx. Coba, atau minus KA delta T per delta X. Di mana A-nya karena belum diketahui, maka bisa ditarik ke ruas kiri. Coba, silakan dicoret-coret. Coret-coret, kemudian delta T itu artinya adalah T2 minus T1. Delta T itu artinya T2 minus T1. Kemudian delta X-nya sudah diketahui 4 cm. Ketebalannya berarti delta. Yuk, coret-coret. Pakai buku atau pakai kertas boleh. Silahkan dicoret-coret. Sudah ketemu belum? I per A sama dengan minus K, K satuannya adalah 375 Watt per meter derajat Celcius. Ya. Kemudian delta T, T2 min T1, T2-nya adalah 100, T1-nya adalah 450, per delta X-nya 4 cm, 4 cm dijadikan meter, yaitu 0,04 ya. Maka ketemu berapa itu? Sudah ketemu? Ketemu berapa? Min 3281,25 kilowatt, Bu. 100 dikurangi 350 artinya minus atau positif? Minus. Minus, Bu. Minus kali minus, jadi Positif, Bu. positif. Plus. Ya, gitu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan untuk konduksi? Belum, Bu. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan konveksi. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Jadi delta T itu T2 minus T1. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Proses perpindahan panas yang kedua, yaitu konveksi atau ilian. Yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida.
Kalau tadi adalah pada suatu bidang teknik kimia yang homogen. Berarti kan sama ya. Dari sini. Artinya benda padat dengan benda padat. Kalau sekarang adalah benda padat dengan fluida. Itu adalah konveksi. Saya ulangi, perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida. Fluida itu bisa gas, bisa cair. Kalau tadi untuk konduksi adalah mengikuti hukum Fourier, maka untuk konveksi, yaitu perpindahan panas yang terjadi pada bidang padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya, nah, ini adalah mengikuti hukum Newton. Di mana hukum Newton itu rumusnya adalah Q sama dengan H kali A kali TW minus TS. Di mana Q adalah koefisien perpindahan panas, ini konveksi, Q adalah kecepatan perpindahan panas konveksi, hanya adalah koefisien perpindahan panas konveksi, besarnya harga H atau koefisien perpindahan panas konveksi ini juga bisa dilihat pada tabel. Di tabel 1-2, kalau tadi 1-1 kalau nggak salah, saya lupa. Karena saya berada di jauh, sehingga saya tidak bawa literatur. Saya nggak punya soft copy-nya karena laptop saya nggak muat kalau untuk searching atau download soft copy-nya, ya. Sehingga kalau jarak jauh nggak mungkin saya motong-motong di pesawat harus bawa literatur yang biasanya saya menghadap atau menyimak 2 literatur atau lebih bahkan itu kalau pas mengajar, ya. Mudah-mudahan nanti tatap muka saya bisa menggunakan literatur yang ada di perpustakaan, saya pinjam sebentar. Kalau di rumah biasanya saya alhamdulillah di rumah saya punya literatur. Cuma sayangnya tidak ada yang menggunakan selain saya gitu ya. Padahal anak saya banyak, tapi kebetulan jurusannya berbeda-beda, jadi kayaknya kurang literaturnya. Kalau hanya yang menggunakan satu orang gitu, manfaatnya kurang banyak ya. Coba kalau ada anak saya yang jurusannya sama gitu kan, bisa itu literaturnya tinggal pakai gitu ya. Kebetulan kok nggak ada, ini hanya intermezzo saja. Oke. Nah, untuk hukum Newton tadi sampai V sama dengan TW minus TS. Nah, A-nya adalah penampang dari bidang padat yang terkena fluida tadi. Kemudian TW adalah suhu bidangnya. Kemudian TS adalah suhu fluidanya. Sehingga kalau A-nya belum diketahui, maka A-nya bisa digeser ke kiri, sehingga Q per A sama dengan H kali TW minus TS. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, profilnya adalah seperti ini untuk perpindahan panas konveksi. Jadi ini bidang tadi yang saya sampaikan tadi adalah bidang, kemudian dialiri atau terkena suatu fluida,
ini, di mana PW-nya adalah di sini, di PW yang terkena fluida. PW-nya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah ATS-nya adalah suhu fluidanya. Nah, pada saat pas di ini profilnya ini, alirannya adalah seperti ini. Pada saat di sini, kemudian pada saat di sini dan seterusnya. Ya. Sorry. Macam-macam konveksi ini nanti akan dilanjutkan di minggu ke-6 dan minggu ke-7 sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan tadi akan saya sampaikan secara detail. Ini ada di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Ya, untuk konveksi bebas ini adalah perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan beda rapat saja dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Artinya bebas, tidak ada tenaga yang mempengaruhi dari luar. Contohnya adalah plat panas jika dibiarkan berada pada udara tanpa ada sumber gerakan dari luar. Itu disebut dengan konveksi bebas. Tidak ada pengaruh tenaga atau energi dari luar. Sedangkan untuk konveksi paksa, ini adalah perpindahan panas aliran baik gas maupun cairan atau zat cair yang disebabkan karena adanya tenaga dari luar. Contohnya adalah plat panas kemudian dihembuskan udara dengan kipas atau blower gitu ya. Itu berarti dipaksakan. Kalau yang atas tadi alamiah, terkena udara luar misalnya. Tapi kalau yang paksa bisa dipaksakan dengan suatu alat apapun ya. Yang terjadi perpindahan panas konveksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Oke. Contoh soal. Udara pada suhu 25 derajat Celcius bertiup di atas plat. Ini platnya punya luas, punya ukuran yaitu 50 kali 80 cm. Di mana plat tetap dijaga suhunya pada suhu 275 derajat Celcius. Diketahui koefisien perpindahan panas konveksi tadi sudah saya sampaikan ya, perpindahan panas konveksi antara fluidanya apa, jenisnya apa, fluidanya dengan benda apa, itu sudah ada di tabel di bab 1. Nanti bisa dilihat apakah benar halnya. Maksudnya adalah koefisien perpindahan panas konveksinya gitu. Dikira hanya 25 watt per meter derajat Celcius. Bedanya kalau konduktivitas thermal itu satuannya adalah watt per meter derajat Celcius. Kemudian kalau konveksi H itu satuannya adalah watt per meter persegi derajat Celcius. Ya. Pertanyaannya di sini adalah hitunglah perpindahan panasnya. Nanti untuk koefisien perpindahan panas konveksi adalah mengikuti hukum Newton tentang pendinginan, di mana I sama dengan H kali A TW minus T S atau T tak terhingga. Sehingga kalau H-nya diketahui,
watt per meter derajat Celcius. Kemudian A-nya sudah diketahui, satuannya harus disamakan dulu, karena H, koefisien perpindahan panas konveksi, satuannya adalah dalam per meter persegi, maka luasnya yang satuan senti harus dijadikan meter supaya sama. Kemudian suhunya adalah TW min TS, TW min tak terhingga, adalah 275, tadi platnya suhunya adalah TW, kemudian TS-nya, suhu fluidanya diketahui 25. Sehingga satuannya sekarang meter persegi adalah di bawah, kemudian yang luas meter perseginya di atas, sehingga satuan meternya hilang. Kemudian derajat Celciusnya hilang, sehingga tinggal watt. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf karena baru minggu pertama, saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, yaitu tentang perpindahan panas radiasi, kemudian perpindahan panas campuran konduksi, konveksi, dan radiasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau tidak ada, saya absen dulu ya. Mudah-mudahan internetnya nyambung. Dibantu satu-satu. Ya Allah.